Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fa nuwasil kitab al-bayan al-awhad fi tauhidillah al-ahad. Masih pembahasan lafaz yang mujmal. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwa akidah ahlu sunnah tidak menggunakan lafaz yang mujmal, yakni yang multi tafsir, yang bisa mengandung makna yang benar atau makna yang salah dalam perkara akidah, khususnya dalam bab nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu sunnah meninggalkan lafaz-lafaz ini. Kenapa? Karena tadi multi tafsir, dan wajibnya berpegang teguh dengan lafaz yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila lafaz tersebut tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tidak mengandung makna kecuali yang benar, maka ahlu sunnah menetapkannya seperti ba'in min khalqih, yakni Allah mustawin ala arsyih, ba'in min khalqih, Allah istiwa di atas arsy dan terpisah dari makhluknya. Begitu juga Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Al-Quran adalah ucapan Allah dan Al-Quran itu bukan makhluk. Maka ini juga diantara lafaz yang tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, akan tetapi tidaklah maknanya kecuali kebenaran. Dan ini juga konsekuensi dari adillah naqliyah, konsekuensi dari dalil syar'i yang menyebutkan bahwa sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah bukan makhluk, karena Al-Quran adalah ucapan Allah. Kemudian kemarin kita sebutkan masalah al-jisim, dan orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Maturidiyah, khususnya ahli kalam, ketika kita mengatakan bahwa Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Quran, khususnya sifat khabariyah, mereka mengatakan konsekuensi dari menetapkan sifat khabariyah bagi Allah adalah penetapan jisim. Menetapkan sifat khabariyah bagi Allah adalah jisim, kata mereka. Pertama, mereka menetapkan sifat maknawi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, seperti sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradah, dan yang semisal dengan sifat-sifat yang tujuh yang kita sebutkan, as-sam'u wal basar, pendengaran, penglihatan. Mereka mengatakan bahwa sifat ini tidak menjadi konsekuensi penetapannya adalah jisim. Ini kan kontradiksi. Kenapa? Karena sifat ini tidak mungkin berdiri begitu saja kecuali berada pada zat. Enggak mungkin ada ilmu begitu saja. Enggak mungkin ada pendengaran begitu saja tanpa ada zat, tanpa ada yang disifatkan. Sebagaimana kalian mengatakan bahwa menetapkan pendengaran, penglihatan, ilmu, qudrah ila akhirih, sebagaimana sifat tujuh yang kalian tetapkan wahai Asy'ariyah, dan kalian mengatakan tidak menjadi konsekuensi penetapan sifat ini adalah jisim, karena bagi kalian jisim adalah tamtsil, maka kami pun bisa mengatakan bahwa menetapkan wajah, menetapkan tangan, menetapkan kaki sebagaimana yang Allah sebutkan tidak menjadi konsekuensi bagi kami adalah jisim, sebagaimana yang kalian maksud jisim di sini adalah tamtsil. Nah, maka inilah bantahan kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah yang mengatakan bahwa ahlu sunnah apabila menetapkan sifat khabariyah bagi Allah, mereka menetapkan jisim bagi Allah. Dan kami tidak menerima konsekuensi ini, karena jisim bagi kalian adalah tamtsil, dan kami menetapkan wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, bukanlah sedang menyamakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan sifat atau kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Akan tapi kami menetapkan al-qadar al-mushtarak. Dan udah kita sebutkan kemarin min babi murajaah, al-jisim secara bahasa apa maknanya? Bang Arun?
La, secara bahasa. Di dalam Al-Qur'an disebutkan al-jism. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wa idza ra'aitahum yu'jibuka ajsamuhum. Kan gitu. Apabila engkau melihat orang-orang munafik, kata Allah di surah Munafiqun, kau akan merasa takjub, atau jasad-jasad jisim-jisim mereka, orang-orang munafik membuatmu takjub. yakni jasad atau badan. Di dalam bahasa al-jisim artinya al-badan atau jasad fisik. Jelas. Kemudian di sisi ahli kalam ada sekitar 5 makna. Adapun secara bahasa juga sebagaimana dikatakan Ibnu Faris rahimahullah, al-jim was-sin wal mim yadullu ala tajammu' syai', menunjukkan menyatunya sesuatu, tajammu' syai'. Ini dikatakan jisim secara bahasa. Makanya artinya badan atau fisik, kan kayak gitu. Taib. Kemudian di sisi ahli kalam ada sekitar 5 definisi yang kita sebutkan, dan ini kita kutip dari kalam Ibn Taimiyah rahimahullah dan kitab Ta'arif di Zarjani. Nah, ada yang masih ingat? Di antaranya mereka mengatakan jauhar qabil lil ab'ad ats-tsalatsa, zat yang masuk ke dalam dimensi, yakni panjang, lebar dan dalam. Yang kedua, al-murakkab al-muallaf minal jauhar, yang disusun dari atom. Yang kedua, fisik yang tersusun dari atom. Dan ini udah kita bantah. Dan ini teori la haqiqata lahu, enggak ada hakikatnya. Yang ketiga, sesuatu yang ada, al-mawjud. Yang keempat, al-qa'im bi nafsihi, yang berdiri sendiri, artinya bukan sifat bagi pihak lain. Yang kelima, al-murakkab minal maddati was surah, yang tersusun dari unsur, materi dan bentuk. Yang tersusun, yang dibangun dari materi atau unsur dan bentuk. Dan mereka mengatakan jisim itu bisa ditunjuk dengan panca indera, dengan tunjukan yang sifatnya indrawi. Dan inilah makna jisim di sisi ahli kalam. Dan semua definisi ini adalah tamthil yang ada di sisi makhluk. Dan kebanyakan teori ini adalah teori batil, seperti teori bahwa segala sesuatu dibangun di atas atom, maka teori yang la haqiqata lahu, perkara dhanni. Yani kok bisa mereka membangun akidah di atas keraguan-raguan atau ketidakyakinan. Bahkan mereka mengangkat akal, bahwa teori akal adalah teori yakin qata', padahal teori atom adalah teori yang dhanni, yang la haqiqata lahu. Taib. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mentafsil, merinci tentang hakikat dari jisim. Apa yang kalian inginkan dari makna jisim? Dan khulasah bisa kita simpulkan secara umum bahwa jisim itu bisa maknanya al-qadr al-mushtarak atau al-qadr al-mumayyiz. Jisim itu bisa makna al-qadr al-mushtarak atau al-qadr al-mumayyiz, yakni kaifiyat, konsekuensi dari sifat itu. Taib. Kalau ada yang mengatakan aku menetapkan sifat wajah bagi Allah tapi tidak jisim. Misalnya ada yang mengatakan aku menetapkan tangan bagi Allah tapi tidak jisim, tidak berjisim. Apakah ucapan ini benar? Abaqil. Ada yang mengatakan aku menetapkan wajah bagi Allah, aku menetapkan tangan bagi Allah, tapi tidak berjisim. Tidak benar. Begitu saja.
langsung kita salahkan. Tabaan sebagian a'immah ahli sunnah terjatuh dalam penggunaan lafaz ini. Di antaranya Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili di kitab I'tiqad Ahli Hadis. Beliau menyebutkan jumlah yang digunakan oleh Ahlul Kalam dalam rangka membantah Ahlul Kalam. Tuh, sebagian a'immah saking inginnya membantah Ahlul Kalam karena mereka mengatakan, oh kalian wahai Ahlul Hadis menetapkan wajah, menetapkan tangan, menetapkan kaki, berarti kalian mujassim. Makanya kata sebagian a'immah Ahlul Hadis, laisa bijisim. Karena bagi orang-orang Asy'ariyah jisim itu tamtsil, dan bagi a'immah ini aku menetapkan wajah bagi Allah lakin laisa bijisim, ay laisa bi tamtsil, yani bukan dalam rangka menyamakan Allah dengan kaifiyat sifat Allah dengan kaifiyat sifat makhluk. Wadih. Kita akui ada sebagian a'immah ahli hadis yang tergelincir dalam mengungkapkan jisim ini. Mereka pakai, harusnya ditinggalkan. Udah kita sebutkan bahwa metode ahlul hadis secara umum bahwa mereka berjalan di atas al-lafaz syar'iyyah. Tidak boleh keluar dari lafaz syar'i kecuali maknanya tidaklah mengandung kebenaran. Seperti ba'in min khalqi atau ghairu makhluk. Ini pentingnya apa? Pentingnya memahami konsep ahli sunnah dalam memahami akidah. Kalau ada sebagian person, sebagian individu dari kalangan ahli sunnah yang menggunakan lafaz ini, kita akui, tapi hukum asal ahli sunnah dibawa makna dari ucapan itu kepada makna yang benar. Dia salah dalam penggunaan ini. Kita akui imam itu salah dalam penggunaan ini. Harusnya jangan dia bilang apa? Laisa bijisim atau laisa bi'a'dha atau laisa bi'ab'ad. Udah tinggalkan gitu. Tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Dan tidak menjadi konsekuensi sifat Allah sebagaimana konsekuensi sifat makhluk. Udah, laisa kamitslihi syai'. Karena itu tadi nanti bisa dipelintir makna jisim ini. Jadi jelas kalau ada yang mengatakan aku menetapkan wajah bagi Allah tapi laisa bijisim, bukan jisim, apakah ucapan ini benar? Kaifa Abu Darda? Eish ra'yak? Pertama, ahsant, harus ditanya dulu apa yang kau maksud dengan laisa bijisim. Tanya dulu dia. Makanya lihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, bihasabi ma fassara minal ma'na, sesuai dengan apa yang ditafsirkannya. Coba tanya dulu apa yang kau maksud dari jisim. Kalau dia maksud jisim artinya tamtsil, kaifiyat Allah sama dengan kaifiyat makhluk, atau terdiri dari atom, atau masuk ke dalam dimensi, atau yang tersusun dari unsur dan bentuk, ini kan hakikat dari sifat makhluk. Kita katakan maknamu ketika mengatakan Allah tidak berjisim atau wajah Allah memiliki wajah tapi tidak berjisim, ini benar, maksudnya enggak tamsil, tapi jangan engkau ungkapkan dengan tidak berjisim. Kenapa? Karena jisim juga mengandung makna al-qadar al-mushtarak, hakikat dari sifat itu. Jelas. Makanya perlu dirinci, ditafsil dari makna yang ia ungkapkan dari jisim ini. Apa yang kau inginkan? Apakah engkau inginkan tamtsil? Ketika dia nafikan jisim artinya dia nafikan tamtsil, maka benar maknanya. Tapi lafaznya salah karena lafaznya mengandung tamtsil dan mengandung al-qadar al-mushtarak. Al-qadar mumayyiz dan al-qadar mushtarak. Makanya kalimat al-qadar mushtarak ini udah kita ulang-ulang, udah 2 kali kita sampai kajian kan gitu. Subhanallah, itulah hikmahnya mungkin. Sekali kajian enggak dapat suaranya sampai kita ulangi. Wadah. Ainam. Nah, sebagian Asy'ariyah ketika mengatakan Allah memiliki wajah tapi tidak jisim, mereka menginginkan jisim di sini adalah hakikat dari penetapan wajah itu. Artinya sebenarnya Allah tidak memiliki wajah. Lihat, dari jisim ini bisa mereka gunakan untuk menolak hakikat dari sifat dan menolak tamtsil. Nah, ulama ahlu sunnah ketika mengatakan tidak berjisim artinya bukan
sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Itu dia jisim artinya bagi ahlu sunnah yang menolak. Karena tadi kan gitu, orang-orang Asy'ariyah mengatakan, wahai kalian ahlul hadis, menetapkan wajah, menetapkan tangan, sifat khabariyah, menetapkan kaki bagi Allah, kalian mujassim. Kata sebagian ulama ahli sunnah yang salah dalam pengungkapan, kata mereka laisa bijisim. Tuh, counter attack, serangan baliknya. Tapi penggunaan laisa bijisim ini, lafaz ini seharusnya tidak digunakan. Harusnya cukup mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah punya wajah laisa kamitslihi syai'. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an. Karena itu tadi, jisim ini bisa mengandung makna al-qadar mushtarak, hakikat dari penetapan makna, atau al-qadar mumayyiz, ai kaifiyat. Nah, atau konsekuensi dari sifat makhluk, maka dinafikan dari Allah bahwa Allah terdiri dari atom atau terdiri dari ini, katanya apa lagi? Yani murakkab minal madda was surah. Ini kan konsep filsafat, konsep makhluk. Dan itu tadi serangan juga kepada Asy'ariyah yang mengatakan bahwa ahlu sunnah yang menetapkan sifat khabariyah melazimkan Allah berjisim. Kita katakan kalian juga sebenarnya ketika menetapkan sifat maknawi seperti ilmu, qudrah ila akhirih, kalian juga menetapkan jisim kepada Allah. Kalian juga mujassimah wahai Asy'ariyah. Mau kemana kalian? Mau kemana lagi lari kan gitu? Apa yang menjadi hujjah bagi kalian untuk menyerang ahlu sunnah, itulah hujjah untuk menyerang kalian. Wah, karena di sisi mereka al-jisim adalah tamtsil, menetapkan konsekuensi sifat makhluk kepada sifat Allah. Wah. Dan sudah kita sebutkan di antara juga yang menggunakan lafaz mujmal, At-Tahawi rahimahullah di matan Aqidah At-Tahawiyah. Dan para ulama mengkritik penggunaan lafaz-lafaz mujmal. Maka yang benar ahlu sunnah meninggalkan lafaz mujmal dan menafsirkan sesuai dengan apa yang diinginkan dari makna lafaz mujmal ini. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-muallif ghafarallahu lahu wa liwalihi wa lisairil muslimin. Di antara lafaz mujmal yang didengungkan oleh ahli bid'ah dari kalangan ahli kalam apabila menetapkan sifat bagi Allah adalah al-hayyiz atau al-jihah. Al-hayyiz dan al-jihah, dan satu lagi al-makan, yakni tempat. Al-hayyiz, al-jihah, al-makan, ini adalah konsep yang sama. Kenapa penulis tidak memasukkan al-makan? Karena al-makan datang dalam syariat. Penetapan al-makan disebutkan di riwayat Bukhari ketika Nabi SAW mi'raj, naik ke langit, wa huwa fi makanihi, maksudnya dia di tempatnya tuh. Wadah. Dan ada syair dalam bahasa Arab senandungkan di hadapan Nabi, dan ada penetapan makan di situ, dan Nabi tidak mengingkarinya. Karena makan di dalam bahasa Arab adalah posisi tinggi. Nah, hayyiz dan jihah ini adalah konsep ilmu al-kalam atau ilmu filsafat, akan kita jelaskan insyaallah. Al-hayyiz adalah ruang. Al-hayyiz adalah ruang. Wal jihah jelas artinya apa? Arah. Ruang dan arah. Nah, tempat juga kan konsepnya begitu. Ruang, arah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Faris rahimahullah, al-hayyiz lughatan min al-hawz. Al-hayyiz secara bahasa diambil dari kata al-hawz. Al-ha wal waw waz za aslun wahid wa huwa al-jam'u wat tajammu'u, yuqalu li kulli majma'in wa nahiyatin hawzun wa hawzah. Menunjukkan menyatunya sesuatu. Menyatunya sesuatu. Atau sisi atau ruang.
sisi atau ruang. Baik. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa askanahu fasiha jannatih. Wa amma 'inda al-mutakallimin, adapun di sisi ahli al-kalam, fattahayyiz a'ammu minhu fil lughati al-arabiyyah. Maka hayyiz yakni ruang itu lebih umum dibandingkan secara bahasa di sisi ahli al-kalam. Fahum yaj'aluna kulla jismin mutahayyiza. Lihat, mereka menjadikan semua jisim mutahayyiz. Ini makanya sudah kita sebutkan, ini silsilah, yakni berantai dia, syubhat yang berantai. Pertama sudah kita sebutkan makna jisim. Jelas, bagi mereka ahli kalam, jisim itu imma dia zat, imma dia sesuatu yang bisa ditunjuk dengan tangan, atau sesuatu yang terdiri dari atom ila akhirih. Jelas. Nah, kata mereka, hayyiz, ruang adalah segala sesuatu yang jisim, itu ruang, itu hayyiz. Wal jismu indahum ma yusharu ilaih. Tuh, konsepnya sama. Jisim bagi al-jism indahum sesuatu yang bisa ditunjuk. Seperti misalnya botol ini. Ini bisa ditunjuk. Ya kan? Ini dikatakan apa? Hayyiz, ruang. Botol ini dikatakan hayyiz, ruang. Bagi apa? Bagi air. Wadah? Dimensi atau ruang. Fatakunu as-samawatu wal ardu wa ma bainahuma mutahayyizan ala istilahihim. Langit dan bumi di sisi ahli kalam berada pada ruang. Langit dan bumi berada pada ruang. Mutahayyizan. Wa illam yusammi dzalika mutahayyizan fil lughah, walaupun secara bahasa tidak dikatakan di dalam ruang, kan gitu. Karena secara bahasa ruang itu adalah zat itu sendiri. Wadah? Taib. Al-hayyiz 'inda at-tahqiq, ketika hakikat dari makna hayyiz ini sendiri adalah zat dari jisim itu, sebagaimana yang kita gunakan istilah mereka. Ana ambil contoh. Al-hayyiz, ruang adalah botol air minum ini. Inilah dikatakan hayyiz. Wadah. Jadi botol minum ini. Inilah yang dikatakan hayyiz, ruang. Jelas. Maka botol minum ini, apakah dia berada di ruang? Apakah dia berada di dalam ruang lagi? Benar tak? Ahsan, naam. Botol ini sendiri adalah ruang, yakni hayyiz, dialah ruang itu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hayyiz adalah yakni takdir al-makan, yakni akal kita bisa membayangkan bahwa alam semesta ini berada di ruang, tapi apakah ada ruang itu? Pada wujud hakikatnya tidak ada ruang itu. Wadah? Masalan enggak ada contohnya bola. Baik, kita ambil contoh, yakni dalam taqribul faham, bukan dalam rangka menyamakan. Kita ambil contoh bahwa tidaklah di alam semesta ini segala sesuatu pasti memiliki ruang. Contohnya kita di dalam masjid ini. Masjid ini bagi kita adalah ruang. Masjid ini adalah hayyiz.
Masjid ini adalah hayyiz bagi kita. Kemudian bagi masjid ini apa hayyiznya, apa ruangnya? Alam semesta. Iya kan? Karena kita tidak di dalam ruang lagi, sampai pada titik terluar dari makhluk. Makanya apakah makhluk itu ada batasnya atau enggak? Ada batasnya. Itulah al-arsh. Wadah? Itulah al-arsh. Apakah alam semesta, sebagaimana kita fahami bahwa alam semesta memiliki batas, ya kan? Ada endingnya enggak? Ada endingnya, ada titiknya. Berbeda dengan ahli al-kalam, mengatakan laisa la nihayah, hada batil. Alam semesta dan lapisan terluar dari alam semesta adalah al-arsh. Nah, apakah al-arsh misalnya di kulit luarnya itu udah kan enggak ada lagi? Tapi akal kita bisa membayangkan bahwa alam semesta ini di dalam ruangan, tapi hakikat dari ruangan itu enggak ada wujudnya, itu hanya di pikiran kita. Wadah? Maka yang benar adalah hayyiz adalah zat dari sesuatu itu sendiri, makhluk itu sendiri. Contohnya tadi ini, botol dari minuman ini adalah hayyiz. Inilah hayyiz itu. Nah, makanya At-Tahawi rahimahullah min babi faedah, dia menyebutkan bahwa alam semesta inilah tahtawi jihatus sit, tidak diliputi 6 arah. Karena alam semesta memiliki batas. Sebagaimana dia memiliki batas dan di luarnya udah enggak ada lagi batas, maka enggak ada lagi arah. Dia adalah titik terakhir. Wah, udah enggak ada lagi makhluk di atasnya sehingga bisa kita tunjukkan gitu. Dia adalah titik terakhir, makanya tidak diliputi 6 arah. Yang diliputi 6 arah adalah kita yang di dalam makhluk, yang di dalam alam semesta. Wah, akan datang nanti masalah jihad. Cuma hayyiz ini adalah ruang, arah itu adalah muqabil, ya ini yang di arah, wadah ya ini arah. Nah, apakah al-hayyiz huwa amrun wujudi atau amrun i'tibariyun dhihniyun? Apakah dia ada hakikatnya atau perkara yang bisa difahami akal manusia? Yang pertama, pada hakikatnya hayyiz itu adalah makhluk itu sendiri, ruang itu sendiri. Seperti botol air mineral ini. Tapi akal kita bisa membayangkan alam semesta ini di dalam ruangan, tapi enggak ada ruangan itu hakikatnya. Wadah? Contohnya misalnya kayak yakni jubah inilah, qamis. Ini dikatakan hayyiz, ruang bagi kita, bagi badan kita, mulasiq ala makan al-mahwi, sesuatu yang meliputi. Tapi apakah ada lagi di luar, yakni di gamis ini adalah hayyiz, tapi akal kita bisa membayangkan dia di dalam ruangan, ya kan? Nah, baik, kita kembali ke alam semesta. Apakah alam semesta di dalam ruangan? Maksudnya di dalam alam lagi? Kalau kita katakan alam semesta berada di dalam alam, maka alam tersebut akan berada di alam lagi, akan berada di alam lagi dan tidak ada batasnya. Dan ini ditolak oleh ahlul kalam. Karena alam semesta itu memiliki batas. Wadah? Hah? Wadah, Frans? Alam semesta memiliki batas. Karena enggak mungkin alam semesta di dalamnya ada galaksi atau ruang lagi, berarti enggak ada lagi habisnya makhluk itu. Dan ini mumtani, tertolak. Ini katakan tasalsul al-awalim. Sebagaimana disebutkan Ibn Abil Izz di Syarah Tahawiyah, yakni rantai alam yang tidak ada hentinya, dan ini tertolak. Kita ketahui dan secara dalil bahwa alam semesta ini memiliki ending, memiliki akhir, memiliki kulit terluar. Jelas. Makanya di luar arsy, apakah ada alam semesta lagi yang melingkupinya? Hah? Nah, tidak ada lagi alam semesta. Itulah ending dari alam semesta. Itulah dimensi terakhir yang ada di sisi makhluk. Di luar arsy itu udah enggak ada lagi. Wah. Yang diliputi 6 arah adalah manusia yang di dalam alam semesta ini. Ar-Razi di antara Imam Asy'ariyah, diikuti orang-orang Asy'ariyah yang terakhir, mengatakan bahwa hayyiz itu adalah ruang yang hakikat, ada wujudnya.
Dan ini tertolak tentunya. Wadih. Sebenarnya hayyiz itu adalah makhluk itu sendiri, kan gitu. Akan tetapi akal kita bisa membayangkan alam semesta ini di dalam ruangan, tapi apakah ada wujud dari ruangan itu? Sebenarnya wujudnya enggak ada, tapi bisa kita bayangkan. Al-qadr al-mushtarak. Wadih. Jadi akal kita yafrid, bisa membayangkan bahwa alam semesta ini di dalam ruangan, tapi ruangan itu sendiri enggak ada hakikatnya. Fil waqi', di dalam kehidupan real, alam semesta tidak meliputi alam semesta lagi, karena enggak akan ada habisnya nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala konsepnya adalah berada di posisi tinggi yang tidak ada lagi, yang tidak diliputi oleh makhluk. Berada di posisi tinggi di atas seluruh makhluk, yang dimana Allah tidak lagi diliputi makhluk, karena udah habis makhluk itu di bawah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apakah ketika ditanya apakah Allah bertempat, apa yang kau maksud dengan tempat? Apakah tempat makhluk al-hayyiz, al-amr, al-wujudi, atau ruang yang bisa dibayangkan manusia tapi wujudnya sebenarnya enggak ada? Yakni posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Kalau engkau katakan Allah diliputi oleh ruang yang di mana ruang ini adalah makhluk, tentu batil, karena Allah wa huwal awwal wal akhir wa zahirul batin, wa zahir amma an zahir laisa fawqahu syai', kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dialah yang paling tinggi secara zat, secara sifat, yang tidak ada lagi makhluk apapun di atasnya. Jadi Allah adalah posisi tinggi di atas seluruh makhluk, yang dimana di posisi itu tidak dilingkupi oleh ruang makhluk. Emang udah makhluk itu di dalam ini gitu, ada batasannya. Wadah. Hah? Wadah Bang Arun. Ketika ada nanti bertanya, apakah Allah bertempat? Maka tanya, apa yang kau maksud dengan tempat? Apakah ruang lingkup makhluk, dimensi makhluk? Allah berada di dalam dimensi makhluk, ini yang kau maksud? Maka Allah tidak berada di dalam dimensi makhluk, tapi Allah memiliki posisi tinggi di luar makhluk, yang posisi itu tidak ada makhluk lagi di situ, tidak diliputi lagi makhluk. Sebagaimana makhluk ini, jelaskan itu tidak diliputi oleh makhluk lagi. Karena kalau kita bilang alam semesta, makhluk ini seluruhnya diliputi makhluk, maka makhluk itu juga akan diliputi makhluk lagi. Sampai apa? Sampai ada endingnya dong. Sampai ada batasnya. Apa? Hah? Yang pertama kita ulang. Al-hayyiz tadi ruang. Coba tunjukkan ruang, apakah ada wujudnya? Udah kita sebutkan bahwa ruang adalah amrun i'tibariyun. Kan itu. Ruang itu adalah zat dari makhluk itu sendiri, kan gitu. Iya enggak? Makhluk itu sendiri, ini yang dikatakan ruang. Nah, ruang makhluk ini ada enggak habisnya, atau enggak habis-habis gitu? Di dalam alam semesta ini ada lagi alam semesta, ada lagi alam semesta, ada lagi alam semesta. Jelas ada endingnya, ada batasnya. Bisa mungkin kita dekatkan pemahaman seperti bola. Apakah bola itu di dalam bola lagi, di dalam bola, di dalam bola? Pasti akan ada habisnya kan? Oh apa? Nah, tapi akal kita bisa membayangkan alam semesta ini di dalam ruangan, bisa membayangkan. Tapi ruangan itu di wujud kenyataannya nggak ada. Ya enggak? Sebagaimana kita bisa bayangkan bola di dalam bola, tapi sebenarnya di kehidupan real, bola yang meliputi bola itu nggak ada. Wah. Nah, ketika mereka katakan apakah Allah bertempat, maka ini wajib ditanya, apa yang kau maksud dengan tempat? Apakah yang kau maksud tempat adalah ruang lingkup makhluk? Jika engkau maksud al-hayyiz atau al-makan, ruang lingkup makhluk, Allah di dalam ruang lingkup makhluk, maka Allah bukan di sini. Karena Allah tidak menyatu dengan makhluk. Tapi Allah di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ. Maka Allah tidak bertempat
yang dimana tempat yang dimaksud adalah makhluk yang meliputi Allah. Wadah. Baik, begitu juga dengan al-jihah. Konsepnya sama, karena itu adalah amrun idhafiyah, kan gitu. Perkara yakni nisbah, yakni bukan ada wujudnya. Coba arah, coba tunjukkan arah. Ketika kita menunjukkan arah ke sana, ya, itu dinding. Iya kan? Nah, ini perkara maknawi, secara makna. Qala wal jihah lughatan bil kasr wad dhamm. Bil kasr wad dhamm, al jihah wal juhah. An-nahiyah kal wajh, yakni sisi atau arah. Sisi atau arah. Wal wijhah bil kasr. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an wa likulli wijhatin huwa muwalliha. Qala wa ma'naha al-mawdi' alladhi tatawajjahu ilayhi wa tuqsad. Al-mawdi' alladhi tutawajjahu ilayhi wa tuqsad wa tutlaqul jihatu 'ala al-janib wan nahiyah. Maknanya posisi yang diarahkan kepadanya. Posisi yang diarahkan kepadanya itulah arah. Yang diarahkan kepadanya. Posisi yang diarahkan kepadanya. Namanya juga arah atau sisi, ya kan? Sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, sisi atas, arah depan, arah belakang, ila akhirnya. Arah, sisi itu sama dalam bahasa Arab dikatakan jihah atau nahiyah. Baik. Wabayyana Syekhul Islam Ibn Taimiyah anna al-jihah, bahwa jihah ini, arah ini, taratan tudafu ila al-mutawajjih ilaiha, kama yuqalu fil insani lahu sittu jihatin li'annahu yumkinuhu at-tawajjuh ila an-nawahi as-sitt al-mukhtassah bihi allati yuqalu innaha jihatuhu. Jihah ini, arah ini perkara relatif. Kadang-kadang bisa diinginkan adalah orang yang mengarah kepadanya, yakni seseorang. Contohnya kita lah. Kita ini diliputi 6 arah, kan gitu. Nah, kita bisa menghadap depan, belakang, kanan, kiri. Ini kita ambil contoh, atas, bawah. Wah, jadi arah itu kadang-kadang bisa kitanya sendiri, itu dikatakan arah. Ya enggak? Makanya bagi antum sekarang kanan, bagian apa? Kiri. Nah, bagi antum sekarang kanan, kayak gitu. Coba tunjukkan kanan. Kanan siapa? Sahalala. Kanan bagi saya atau bagi yang mendengar. Wah, jelas. Nah, begitu juga depan. Depan antum bagi saya belakang. Kan itu, depannya mereka belakang. Makanya arah itu bisa juga kadang-kadang kita yang dimaksud. Ya, yang maksud arah adalah kita. Wah, bisa juga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa taratan ma yutawajjahu minhu al-mudhaf, yang mengarah kepadanya. Kama yaqulu al-qa'il idza istaqbal al-Ka'bah, sebagaimana apabila seseorang berkata jika menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Hadhihi jihatul Ka'bah, ini adalah arah apa? Arah Ka'bah. Jadi kadang-kadang arah itu bisa jadi arah Ka'bah, atau arah itu kitanya sendiri dikatakan arah. Ya kan? Nah, karena itu tadi, bagi antum sekarang kanan itu kiri ana. Jadi apa patokan yang benar? Makanya lebih mengarah ke misalnya barat. Itu lebih akurat. Ya, ini enggak ada perselisihan di situ kan gitu.
misalnya ke arah barat atau mengarah kiblat, apakah ada perselisihan di antara kita? Kalau kita bilang coba tunjuk arah kiblat, kiblat siapa? Ya kiblat, makanya dua-dua menghadap apa? Menghadap sana ya kan. Tapi ketika misalnya mengatakan coba tunjukkan arah kanan, kanan siapa? Kananku atau kananmu? Posisi kita berbeda. Kadang-kadang arah itu bisa yang dimaksud adalah orangnya, arah itu juga bisa dimaksud adalah yang mengarah kepadanya. Wah. Inilah maksud dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, katanya wa kama yaqulu wa huwa bi Makkah, sebagaimana apabila dia di Mekkah, hadhihi jihatus Syam, ini arah Syam, wa hadhihi jihatul Yaman, ini arah Yaman, kan gitu. Au nahiyatus Syam au nahiyatul Yaman, atau sisi Syam atau sisi Yaman. Qala wal muradu hadhihi al-jiha wan nahiyah allati yatawajjahu minha ahlu Syam wa ahlu Yaman. Maksudnya yang di mana orang-orang Yaman atau orang-orang Syam mengarah kepadanya. Nah, wadih. Sekarang jelas makna jihah ini. Berarti arah ini adalah perkara makna, ya kan? Makanya nggak ada. Coba tunjukkan zat dari arah. Bisa nggak ditunjukkan zat dari arah? Tidak ada zat dari arah. Karena arah itu sendiri adalah makhluk yang kita mengarah kepadanya. Maksudnya pada lingkup makhluk tadi. Sama seperti hayyiz, ruang tadi. Ya kan? Kita berbicara tentang dimensi makhluk supaya memahaminya dulu. Baik, adzan. Tafadhal. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif falafdhu al-jihati aw al-hayyiz yuradu bihi amrun wujudiyyun kal-falak al-a'la. Maka lafaz jihah yakni arah atau hayyiz atau ruang bisa jadi diinginkan dari maknanya adalah hakikat dari yakni zat dari galaksi terluar atau dimensi makhluk yang terluar, al-falak al-a'la, yakni lingkup yang paling luar dari makhluk. Wa yuradu bihi amrun adamiyun kama wara al-alam, dan bisa jadi diinginkan dari al-jiha atau al-hayyiz yakni ruang adalah perkara yang tidak ada sebenarnya di luar alam semesta, tapi akal manusia bisa membayangkan bahwa alam semesta ini di dalam alam lagi, tapi hakikatnya di kehidupan real alam itu, yakni alam di dalam alam adalah sesuatu yang tidak ada. Jelas. Jadi kehidupan real yang nyata ini, alam semesta memiliki batas, memiliki akhir, dan di luar alam semesta tidak ada alam semesta lagi, tapi kita bisa membayangkan alam semesta ini di dalam alam semesta. Kita bisa membayangkan, tapi itu sebenarnya enggak ada. Jelas? Fa in urida al-amr al-wujudiyyu kal amkinati al-wujudiyah mithlu dakhil al-alam. Lihat. Apabila yang diinginkan dari lafaz arah atau ruang atau tempat misalnya yang di dalam alam semesta, di ruang lingkup makhluk, fa inna asy-syamsa wal qamara wal aflak wal ard wal hajar wal syajar wa nahwu hadhihi al-asya' kulluha fi ahyazin wujudiyah. Maka sesungguhnya matahari, bulan, planet-planet, bumi, bebatuan, pepohonan dan seluruh makhluk ini berada di ruang lingkup makhluk. Berada di ruang lingkup makhluk. Jelas, makanya langit itu kan 7 lapis, dan itu semua makhluk, itu semua lingkup. Bagaimana hakikatnya Allah a'lam, kita enggak mengetahui. Walaha jihatun wujudiyah tuh. Dan ruang lingkup makhluk ini adalah perkara yang ada zatnya sebenarnya, tapi apa? Ini kita tidak mengetahuinya kan gitu. Makanya kita enggak mengetahui benda-benda luar gitu. Maksudnya ada, kita lihat misalnya dari kamera ada planet Jupiter, kan itu. Maksudnya ada benda-benda langit di luar sana. Dan langit itu ada batasnya enggak? Ada batasnya.
Pasti ada batasnya. Ini akliyah, dan orang-orang filsafat juga menetapkan bahwa alam semesta ini memiliki akhir, memiliki batas, memiliki kulit terluar. Wadah. Wa huwa ma fawqaha wa ma tahtaha wa nahwu dzalik. Nah, itulah yang di atas atau di bawah, kan gitu. Contohnya kita bayangkan kalau kita ini di dalam ruangan inilah. Inilah alam semesta ini, kita bisa bayangkan alam semesta ini adalah ruang ini. Yani masjid inilah kan segi 4 ini. Ini min babi taqribul faham. Maka atasnya adalah makhluk, ya enggak? Bawahnya adalah makhluk, kanan makhluk, kiri makhluk, depan makhluk, belakang makhluk. Wadah. Kemudian ada posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ, itulah Allah di atas seluruh makhluk. Nah, ketika Allah di atas seluruh makhluk, maka Allah tidak diliputi lagi makhluk, karena Dia yang paling tinggi dan makhluk itu di bawahnya udah habis apanya? Batasnya. Wadah? Baik. In urida hadha fama thamma mawjudun illa al-khaliq wal makhluq. Apabila yang diinginkan tadi ending dari makhluk, maka yang cuma tinggal berarti hakikat dari seluruh makhluk, dan ini memiliki batas, dan wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Wa alaihi la yakunu Allahu fi jihati mawjudah. Wa alaihi, oleh karena itu la yakunu Allahu fi jihatin mawjudah. Oleh karena itu Allah tidak kita katakan berada di arah makhluk, di ruang lingkup makhluk. Atau dikatakan makan, tempat. Apa yang kau maksud dengan tempat? Apakah kau maksud tempat adalah ruang lingkup makhluk? Lebih simpelnya itu hayyiz, makan, jihah. Ini yang kau maksud Allah berada di ruang lingkup makhluk? Wadah? Apakah ini yang kau maksud Allah bertempat artinya berada di ruang lingkup makhluk? Maka kita katakan Allah tidak berada di ruang lingkup makhluk. Fasathul alam mar'iyyun wa huwa laysa alam walaysa fi alamin akhar. Kata para ulama bahwa sathul alam, atap dari alam semesta, kulit terluar dari alam semesta ini sesuatu yang bisa kita lihat, dan dia tidak berada di ruang lingkup makhluk yang lain, kan itu ada batasnya dia. Wa in urida bil hayyiz, apabila yang diinginkan dari ruang, wal jiha atau arah, al amru al adamiyyu, ruang lingkup yang sebenarnya akal manusia bisa membayangkan tapi wujudnya di kehidupan real itu enggak ada. Wa huwa ma fawqal alam, maksudnya di luar seluruh makhluk. Fa inna Allah fi tilkal jihatil adamiyyah wal hayyiz al adami, maka Allah berada di al jihah al adamiyah, maksudnya jihah al adamiyah, arah posisi tinggi yang di luar makhluk, dan berada di ruangan yang di luar makhluk, tapi Allah tidak diliputi oleh makhluk lagi. Ini sebenarnya pengulangan sebagaimana yang kita jelaskan. Falaisa fawqal alam mawjudun ghairu. Maka di luar alam semesta, ending dari makhluk, tidak ada lagi makhluk, kan gitu. Maka yang cuma tinggal adalah Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk, yang dimana posisi Allah adalah posisi tinggi yang tidak diliputi makhluk apapun. Wadah. Bang Arun, posisi Allah adalah posisi tinggi di atas seluruh makhluk dan tidak diliputi makhluk apapun. InsyaAllah wadah. Fala yakunu subhanahu fi syai'in min makhluqatiha, karena Allah enggak mungkin menyatu berada di ruang lingkup makhluk, kan gitu. Betapa kecil makhluk ini di sisi Allah, bahkan langit dan bumi Allah genggam dengan tangannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Allah genggam langit dan bumi seluruhnya. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan 7 lapis langit Allah genggam lagi dengan tangan kanan. Subhanallah. Maka bagaimana mungkin Allah berada di ruang lingkup makhluk? فإذا كانت الجهة أو الحيز أمرا عدميا فهو لا شيء. Apabila yang dimaksud dengan arah atau ruang adalah perkara yang bisa dibayangkan manusia tapi wujud hakikatnya itu enggak ada,
wa ma kana fi jihatin adamiyyah aw hayzin adami falaysa huwa fi syai'. Kan gitu. Fa idza kana al-khaliq mubayyinan lil makhluqati 'aliyan 'alayh. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq yang terpisah dari makhluknya, tinggi di atas makhluknya, wa ma thamma mawjudun illa al-Khaliq aw al-makhluq, maka tidak ada lagi wujud yang ada di kehidupan real kecuali antara al-Khaliq, yakni antara Allah dan makhluknya. Lam yakun ma'ahu ghairahu minal mawjudat, maka enggak ada lagi selain itu, kan gitu. Fadlan an yakuna huwa subhanahu fi syai'in mawjud yahsuruhu aw yuhitu bihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh alam, maka seluruh alam atau seluruh makhluk ini berada pada lingkup atau posisi makhluk yang khusus pada mereka, dan Allah posisi tinggi di luar makhluk dan tidak diliputi makhluk apapun lagi, karena Allah lah yang paling besar. Wal awwal wal akhir wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Wadah? Jelas? Nanti kalau ada yang bertanya, Bang Arun, apakah Allah di tempat? Tidak, secara mutlak. Salah lah kalau secara mutlak. Harus dirinci, Wa in urida bil hayz wal jihah al amru al adami wa huwa ma fawqa al alam fa inna Allah fi tilka al jihati al adamiyati wal hayz al adami. Tuh, ini bantahannya. Apabila yang dimaksud dengan tempat adalah posisi tinggi yang tidak ada makhluk lagi di situ, maka Allah di situ. Apabila yang kau maksud tempat adalah ruang lingkup makhluk, jadi Allah ruang lingkup makhluk ini, maka Allah tidak di sini. Karena langit dan bumi pada hari kiamat Allah genggam seluruhnya. Allah gulung. Bagaimana mungkin Allah bertempat yang Allah menggulungnya di hari kiamat? Maksudnya tempat di sini adalah lingkup makhluk. Insyaallah wadih kan? Sangat jelas. Karena wujud itu imma wujud di dalam makhluk atau di luar makhluk, dan yakni makhluk sendiri, alam semesta ini memiliki ending dan dia tidak diliputi makhluk lagi. Jelas. Alam semesta ini memiliki ending dan dia tidak diliputi makhluk lagi. Nah, berarti yang tinggal antara wujud Allah dan wujud makhluk. Makhluk di bawah Allah, di atas seluruh makhluk. Bagaimana posisinya, konsepnya, maksudnya kaifiatnya Allah alam. Yang jelas kita imani Allah Subhanahu wa taala memiliki posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ yang tidak diliputi makhluk, dan makhluk di bawah Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiliki batas dan akhir. Qala rahimahullahu taala. Yani hadza mazal kalam Ibn Taimiyah. Yuqalu liman nafal jihah, dikatakan kepada orang yang menolak jihah, menolak arah. Aturidu bil jihati annaha syai'un mawjudun makhluqun? Apakah engkau inginkan dari arah adalah zat dari makhluk itu sendiri, ruang lingkup makhluk, arah makhluk ini? Makanya sudah kita sebutkan tadi kan, arah itu bisa, yang dimaksud dengan arah adalah al-mutawajjih ilaih, yakni si Abu Ayyubnya misalnya, atau yang dimaksud dengan arah adalah kiblat, kan gitu. Wadih. Fallahu laisa dakhilan fil makhluqat, maka Allah tidak berada di ruang lingkup makhluk. Am turidu bil jihati ma wara al alam, apakah engkau inginkan dari arah adalah di luar alam makhluk? Fala raiba anna Allah fawqa al alam ba'in minal makhluqat, maka tidak diragukan lagi bahwa Allah di atas alam seluruh makhluk dan terpisah dari makhluknya. Ini sebenarnya pengulangan lagi yang tadi, tapi enggak apa-apa. Wa kadzalika yuqalu liman qala innallaha fi jihah. Begitu juga bagi yang kita katakan, bagi yang mengatakan bahwa Allah di arah. Apa yang dimaksud dengan arah? Aturidu bi dzalika anna Allah fawqal alam? Apakah engkau inginkan bahwa Allah berada di posisi tinggi yang tidak ada makhluk lagi di situ dan tidak diliputi makhluk? Di atas seluruh makhluk yang tidak ada makhluk di situ dan tidak diliputi makhluk? Au turidu bihi anna Allah dakhil fi syai'in minal makhluqat? Atau engkau inginkan dari arah itu bahwa Allah berada di ruang lingkup makhluk? Fa in aradta al-awwal fa huwa haqq.
Kalau engkau inginkan yang pertama bahwa Allah berada di posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ dan tidak diliputi makhluk, maka ini adalah kebenaran. Wa in aradta ats-tsani fa huwa batil. Apabila engkau inginkan kedua bahwa Allah berada di ruang lingkup makhluk yang diliputi makhluk, maka ini batil. Wa fi istifsalihi fi lafdzil mutahayyiz, yani wajib kita rinci kan gitu, jelaskan coba. Makanya ini tadi ahlul bid'ah menggunakan lafaz-lafaz yang multi tafsir yang tidak datang di dalam Al-Quran dan Sunnah, penolakan dan penafiannya atau penolakan dan penetapannya dalam rangka menolak sifat Allah. Ini sebenarnya konsep filsafat Yunan, dan Ar-Razi mensyarah kitab Ibn Sina. Ibn Sina mensyarah kitab Aristoteles. Ini konsep Aristoteles, bukan datang dari para anbiya dan para sahabat. Taib. In arada mutlaq al-lafz, apabila yang ia inginkan adalah mutlaqul lafz, anna Allah tahuzul makhluqat fallahu a'zamu wa akbar. Yani ini kita sebutkan juga bahwa apabila yang ia inginkan maksudnya di ruang adalah Allah di ruang lingkup makhluk, maka Allah zat yang paling besar dari seluruh makhluk. Bagaimana mungkin makhluk bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala? Iya kan? Allah adalah zat yang namanya Allahu Akbar, akbar secara zat, secara sifat, secara zat dan secara keagungan dan secara seluruhnya, dari seluruh sisi. Bagaimana mungkin makhluk yang berada di genggaman tangannya pada hari kiamat bisa meliputi dia? Jelas bahwa Allah adalah zat yang terbesar dari seluruh makhluk manapun, dan makhluk memiliki ending dan akhir, dan makhluk tidak diliputi makhluk lagi. Ini konsep atau usul yang harus kita pahami, bahwa makhluk ini memiliki ending, memiliki batas, memiliki akhir, dan makhluk ini, alam semesta ini tidak diliputi alam semesta lagi. Pasti ada batas dan akhirnya. Wadih? Bal qad wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Bahkan kursi Allah meliputi meliputi langit dan bumi. Faqala ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadri. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Wal ardu jami'an, yani al-ard, bumi seluruhnya, qabdatuhu yaumal qiyamah, Allah genggam pada hari kiamat, dan 7 lapis langit, langit seluruhnya, matwiyatun biyamini, Allah gulung dengan tangannya. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan bumi yang ini adalah seluruh makhluk, kemudian dia berada di dalam itu? Ini mustahil. Wadih. Wa in arada annahu munhaz anil makhluqat ay mubayin laha munfasilun anha laysa halan fiha fahuwa subhana fawqa samawatihi ala arsyi ba'in min khalqi. Apabila yang ia maksud dengan ruang adalah posisi tinggi yang terpisah dari makhluknya, maka na'am, Allah berada di atas seluruh langit, tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Wadah? Jadi hayyiz, ruang itu ada 2 makna. Apakah yang dimaksud dengan ruang lingkup makhluk? Ini yang kau maksud Allah di sini, maka Allah tidak di sini. Tapi apabila yang kau maksud adalah ruang adalah posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ, yang tidak diliputi makhluk, maka disitulah posisi tinggi Allah. Disitulah Allah memiliki posisi tinggi di atas seluruh makhluk dan tidak diliputi makhluk lagi. Karena makhluk ini memiliki batas, dan alam semesta ini memiliki ending, dan alam semesta ini kita yakini tidak ada meliputinya lagi. Maka Allah lah yang tinggi di atasnya. Wadah? Bang Arun. Masih kurang jelas? Jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah Allah bertempat atau di dalam ruang? Aywa, ahsant. Ruang di mana ini maksud? Kalau ini maksud adalah ruang lingkup makhluk, maka Allah tidak di situ. Kalau yang dimaksud adalah ruang yang maksudnya posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ, yang tidak diliputi makhluk, maka di situlah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah posisi atas mutlak, jihatul ulul mutlak, kata para ulama. Posisi tinggi di atas seluruh sesuatu.
uluul mutlaq. Ada tinggi nisbi, ulu nisbi, yakni relatif, ada tinggi mutlak. Jelas. Contohnya, ini babi misal, bola yang lebih enak kan gitu, karena dia 6 arah. Hatta ini pun bisa mungkin. Taib. Ini masalah juga berkaitan dengan apakah bumi itu bulat atau bumi datar. Wadah. Masalah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab Risalah Al-Arsyiyah tentang masalah arsy. Yani laisa dalil qat'i, disebutkan Ibnu Hazm dan selainnya bahwa sebagian mengatakan ijma' bahwa bumi itu bulat. Allah alam masalah ini, yani enggak ada dalil qat'i. Adapun dalil mengatakan misalnya wal ardi ايش الآية menunjukkan bahwa kami bentangkan bumi. Maksud bentangkan di situ bukanlah bentangkan maknanya apa? Maknanya datar. Karena kita lihat maksudnya karena besarnya bumi bagi kita, ya, orang yang melihatnya seolah-olah terbentang. Ya, ini tidak menafikan bahwa dia juga bulat gitu. Ala kullin, yani ma nurid yani niqash hadhihi masalah karena laisa dalil qat'i, enggak ada dalil pasti yang memastikan bahwa bumi bulat atau akan tapi sebagian ulama menyebutkan ijma'. Syekhul Islam merajihkan bahwa bumi itu bulat. Ala kullin, ada dia posisi tinggi yang relatif, ada posisi tinggi secara mutlak. Mathalan air ini apabila dia di bawah, atau inilah kita buat atap ruang masjid ini biar lebih enak kan gitu. Nah, contohnya kita di sini. Kemudian orang yang di bawah, bagi dia atas itu yang mana? Bawah kan gitu. Bagi orang yang di atasnya, atas itu atas. Nah, ada ini yang dikatakan tinggi yang secara relatif. Adapun posisi Allah Subhanahu wa taala adalah posisi tinggi yang mutlak. Jadi kemanapun kita menunjuk atas, maka Allah adalah posisi atas yang tinggi di atas seluruh makhluk, yang tidak ada lagi makhluk di situ. Udah begitu konsepnya. Karena arah itu tadi perkara nisbi kan gitu. Bagi kita, bagi si Kevin, kanan itu atau depan itu atas kan gitu. Bagi orang misalnya cicak itu di atas itu, atas dia mana? Atas dia lantai. Orang yang berada di atas bagi dia lantai atasnya. Bagi si Kevin yang sekarang di lantai, atas dia atap. Kemudian ini yang dikatakan atas yang secara apa? Nisbi, relatif. Kemudian ada atas secara mutlak, posisi tinggi di atas seluruh makhluk, di situ posisi Allah Subhanahu wa taala. Wadah? Jelas Bang Arun? Karena itu tadi, karena masalah jihah, masalah ruang, yakni perkara relatif yang sebenarnya dia bisa dibayangkan manusia amrun nisbiyun idhafiyun. Taib, ada pertanyaan? Naam, fi soal? Naam, Aba Aqil. Nah, apakah boleh dikatakan bahwa Allah berada tinggi di atas arsy dan meliputi seluruh makhluk? Apakah benar pernyataan? Maksudnya? Kalau tadi Allah tidak diliputi makhluk, maka ini apakah Allah tinggi di atas arsy dan dia meliputi seluruh makhluk? Nah, dia meliputi seluruh makhluk, akan tapi tidak memberikan konsekuensi dia menyatu dengan makhluk. Makanya kan itu. Dia meliputi makhluk artinya dia tidak menyatu dengan makhluk tapi tinggi di atas seluruh makhluk. Tinggi di atas seluruh makhluk dan dia tidak menyatu dengan makhluk. Karena kalimat meliputi misalnya mungkin sebagian memahami berarti Allah menyatu dengan seluruh makhluk. Wadah. Makanya ada juga kalimat had. Kalimat had, batas. Sebagian ulama ahlu sunnah menetapkan had. Allah istiwa di atas arsy bil had, na'am bil had, ada batasannya. Artinya makna had apabila ada ahlu sunnah yang mengatakan had maksudnya ada batasannya, artinya Allah tidak menyatu dengan makhluk. Tidak menyatu dengan makhluk. Kemudian ada enggak batasannya bagaimana? Had ini juga bisa jadi maknanya kaifiyat, bagaimananya. Bagaimananya zat Allah, sifat Allah tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebagian ada yang menafikan, menolak bila had, artinya bila al-kaifiyah al-ma'lumah indana, tanpa ilmu yang bisa mengetahui kaifiyat zat dan sifat Allah. Adapun yang menetapkan bil had, dengan had artinya batas. Jadi Allah itu tinggi di atas posisi seluruh makhluk, kan gitu, tapi tidak menyatu dengan makhluknya. Wah, makanya sebagian orang-orang sufi menetapkan bahwa karena saking besarnya Allah, Allah itu menyatu dengan seluruh makhluknya, katanya. Ini akidah hululiyah, hululul am. Ada hulul yang menyatunya itu mereka membagi, ada hulul am, ada hulul khas. Pembagian menyatu yang secara umum seluruh makhluk, Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Ini akidah sufiyah kufriyah, kan gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan khulul khas, artinya Allah menyatu dengan sebagian wali-walinya yang terpilih. Wallah, dua-duanya kufur billahil azim. Nah, kemudian akan kita sebutkan nanti masalah tarkib dan mungkin lanjut ke pembahasan al-ulu biiznillah. Sifat al-ulu, yakni penetapan sifat tinggi secara zat bagi Allah Jalla wa'ala. Ada sekitar berapa adillah naqliyah, aqliyah dan sebagian syubhat yang dilontarkan ahli bidah untuk menolak sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sifat ulu ini bercabang darinya sifat-sifat yang lain, bahkan seluruh sifat, dan sifat ulu ini berkaitan dengan sifat wujud. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di luar pikiran manusia yudraku bi ihdal hawas, bisa dijangkau dengan salah satu panca indera. Bisa dijangkau dengan panca indera. Dan Allah bisa dijangkau dengan panca indera, na'am. Bisa dijangkau dengan panca indera bahwa Allah dilihat dan didengar. Allah dilihat dan didengar. Sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad, berbicara dengan para malaikat. Nah, dan hari kiamat manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di arasatil qiyamah, maksudnya di padang mahsyar. Dan ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka akan melihat Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah yudraku bi al-hawas, bisa dijangkau dengan panca indera. Nah, adapun masalah jisim, kan gitu. Oh, kalau bisa dijangkau dengan panca indera berarti jisim. Laisa kullu ma yudraku bil hawas fa huwa jisim. Buktinya tadi itu. Apakah suara itu jisim? Bagi ahlul kalam bukan jisim dan dia bisa dijangkau dengan panca indera. Kan gitu. Iya enggak? Bau misalnya, wangi, bisa dijangkau panca indera. Hidung, kasar, bisa dijangkau panca indera. Tapi kasar juga enggak mungkin berdiri kecuali di zat, kan gitu kan. Nah, tapi saksi bahasannya itu tadi. Ketika mereka menetapkan sifat ilmu, sifat qudrah, sifat iradat, sifat pendengaran dan penglihatan, bisa mereka mengatakan tidak menjadi konsekuensinya jisim, dan bagi mereka jisim adalah zat yang terbangun dari atom dan seterusnya ila akhirih, yakni masalah filsafat Aristoteles ila akhirih. Maka kami pun bisa mengatakan sebagaimana yang kalian katakan, kan gitu. Artinya kami menetapkan wajah, menetapkan tangan, menetapkan kaki ila akhirih, tidak menjadi konsekuensi bagi kami yang menetapkan sifat-sifat ini sebagaimana kalian ilzam kami bahwa itu jisim, artinya tamtsil atau ila akhirih. Ini kalian sudah masuk ke dalam kaifiyat. Kalian sudah masuk ke dalam kaifiyat. Inilah makna yang digunakan ahli sunnah dari kalangan sebagian ulama ketika mengatakan bahwa Allah punya wajah lakin laisa jisman. Kata mereka apa? Atau Allah punya tangan laisa jisman, maksudnya laisa tamtsil, bukan menyamakan dengan makhluk. Akan tapi mereka salah menggunakan ungkapan laisa jisman. Nah, ada dialog
mereka melampau burung ini di depan bukit, Hmm. nanti panggilan dia, mereka akan datang. Tapi ada di situ kalau tidak salah kan, ada seperti ungkapan, apakah kau ragu dengan Qala awala tu'min, apakah engkau belum beriman? agar yakin ya Allah. Jadi Qala walakin liyatma'inna qalbi. Akan itu semacam ada dialog juga Ustaz seperti tadi. Apakah tidak dikatakan Nabi Musa itu Nabi Ibrahim itu seperti Nabi Musa mereka itu? Naam, ini udah kemarin ana cek, wallahu alam, para ulama berselisih tentang perkara ini. Apakah Nabi Ibrahim juga berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau melalui wahyu? Yani belum didapatkan dari kalangan para ulama. Ana belum mendapatkan apakah Nabi Ibrahim itu langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Nah, tapi yang jelas yang disebutkan yang langsung berdialog antara Allah dan nabinya tanpa perantara, yakni Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika Mi'raj. Dan para ulama pun berselisih tentang Nabi Adam, apakah juga langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Wadah. Yang jelas disebutkan di Al-Qur'an kan gitu. Begitu juga dengan Nabi Isa. Naam, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ada banyak dialog para anbiya. Apakah itu langsung berdialog maksudnya yang mubashir dengan Allah, apakah melalui perantara para malaikat? Allah alam. Nah, yang jelas itu dia Nabi Muhammad yang enggak ada bersisih, dan Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa dijuluki Kalimur Rahman karena dia berbicara dengan Allah dan dia di atas muka bumi. Nah, dia di atas muka bumi, sementara Nabi Muhammad di atas langit ketujuh kan gitu di Mi'raj. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.